Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Fiksi Cerita Horor. Untuk kisah kali ini ada sebuah kisah yang diambil dari tulisannya Alin Ambarawati. Sebuah kisah yang berjudul Ketamakan Berujung Petaka. Dan untuk seperti apa kisahnya, mari kita simak berikut ini. Aku begitu penasaran dengan apa yang ibu lakukan di dalam bilik seorang diri, berdandan cantik, lengkap dengan wangian. Namun tanpa bapa di dalam, banyak sekali pertanyaan yang muncul di dalam benakku. Aku terus memandangi ibu yang berada di dalam bilik. Tampak ibu mulai membaringkan badannya di atas kasur. Ibu nampak tertekan dengan apa yang dilakukannya. Air matanya jatuh perlahan, namun ia tidak mampu berbuat apapun. Aku sangat khawatir dengan keadaan ibu saat melihatnya meneteskan air mata. Namun aku tidak bisa berbuat apapun. Aku takut ketahuan oleh bapak dan ibu. Tinggal sedari kecil hingga dewasa di sebuah pedesaan yang berada tepat di tengah hutan belantara membuatku merasa tidak nyaman. Mengalami kesulitan akses dalam transportasi dan kesulitan akses dalam komunikasi. Kepercayaan yang tidak semestinya dipercaya pun menjadi hal biasa di desa tempatku tinggal, Desa Rawa. Tepatnya penduduk di desaku sangat membatasi komunikasi antara satu dengan lainnya. Mereka akan berbicara jika hal tersebut merupakan hal yang sangat penting. Hanya ada satu penduduk yang mampu memimpin semua warga di desa itu, yaitu Bapak Deni. Selaku kepala Desa Rawa. Namaku Eki, pemuda berusia 16 tahun yang menetap dan tinggal di Desa Rawa sedari aku masih belia. Aku tinggal bersama kedua orang tuaku dan kedua adik kecilku. Kehidupanku dulu sangat jauh dari kata cukup. Bahkan untuk sekedar makan saja kami tidak mampu. Sampai akhirnya bapakku mendapatkan keajaiban berupa kekayaan yang aku sendiri pun tidak tahu dari mana asalnya. Namun karena satu hal itu, aku dan keluargaku menjadi keluarga paling kaya di desa. Bahkan kami pun mampu membeli rumah baru di kota sebagai tempat kita singgah. Saat aku dan keluargaku jengah dengan kehidupan di Desa Rawa. Suatu ketika muncul rasa penasaran dalam benakku tentang bagaimana cara Bapak mendapatkan uang selama ini. Saat aku tanya sama Bapak, ia malah marah besar kepadaku dan kemudian menyudutkanku. Aku sendiri tidak mengerti mengapa Bapak bersikap demikian. Namun rasa penasaranku tidak begitu saja kuhentikan. Aku pun mencoba menyelidiki perlahan demi perlahan. Aku mulai mengamati kebiasaan-kebiasaan aneh Bapak. Hampir di tiap malam Jumat, Bapak selalu mengurung diri di kamar kosong, tepat di samping dapur rumahku. Bapak mulai memasuki kamar itu tepat jam 12 malam. Kemudian ibu pun menyusul Bapak. Ibu berdandan dengan begitu cantik, lengkap dengan wangian dan wangi bunga 7 rupa yang melekat di badannya. "Sudah siap, Bu," ucap Bapak lirih. Aku menguping pembicaraan antara Bapak dan Ibu. Aku pun juga mengintip dari lubang kecil yang tak terlihat oleh Bapak. Aku mulai mengamati setiap jengkal ruang kosong itu. Tampak patung-patung ular sesajen dan rancangan tidur tersusun rapi di sana. "Ibu sudah siap, Pak. Tapi Ibu takut," jawab Ibu menimpali pertanyaan Bapak. "Kamu jangan takut, Bu. Semua demi aku, kamu dan anak-anak, dan semuanya," ucap Bapak meyakinkan Ibu. "Baiklah, Pak," jawab Ibu. Setelah Ibu masuk ke dalam bilik itu, Bapak pun keluar dengan begitu hati-hati. Langkah Bapak begitu lirih. Bapak tidak ingin aku dan kedua adikku terbangun karenanya. Aku begitu penasaran akan apa yang Ibu lakukan di dalam bilik itu. Seorang diri, berdandan cantik, lengkap dengan wangian, namun tanpa Bapak di dalam. Banyak sekali pertanyaan yang muncul di dalam benakku. Aku memandangi ibu yang berada di dalam bilik seorang diri tampak mulai berbaring. Dia membaringkan badannya di atas kasur. Ibu nampak tertekan dengan apa yang dilakukannya. Air matanya jatuh perlahan, namun ia tidak mampu berbuat apapun. Aku sangat khawatir dengan ibu saat melihatnya meneteskan air mata. Namun aku tidak bisa berbuat apapun. Aku takut ketahuan oleh Bapak dan Ibu yang sedang beberapa lama. Pandanganku semakin kabur hingga aku tidak bisa melihat kejadian di dalam bilik itu. Aku hanya mendengar suara ibu merintih. Ibu kesakitan dan menangis. Memohon ampun, entahlah hal buruk apa yang dialami oleh ibu. Aku semakin khawatir.
Aku pun memberanikan diri untuk menghampiri ibu. Ku ketuk-ketuk bilik kosong di mana ada ibu di dalamnya. "Bu, ibu, kenapa bu?" Tanyaku khawatir. "Ibu, buka pintunya bu. Aku khawatir sama ibu," ucapku. Ibu mendengar teriakanku. Ia pun tampak kaget dan kemudian membuka pintu bilik itu. Keringat ibu tampak mengucur dari wajahnya. Ibu tampak marah saat aku mengetahui bahwa ibu berada di bilik itu. Ibu kemudian menamparku begitu kencang. Aku tidak mengerti dengan apa dan seperti apa sifat ibu demikian. Aku hanya bisa terdiam saat ibu memarahiku. Pandanganku tertuju pada ruangan di depanku. Ada banyak sekali ular yang ada di bilik itu. Bilik itu nampak begitu pengap dan panas. Aromat bunga 7 rupa pun tercium begitu pekat. Aku semakin tidak mengerti dengan apa yang terjadi. Sementara itu, ibu menyeretku untuk pergi menjauh dari bilik itu dan memaksaku masuk ke kamarku. Kala itu ibu marah. Tak mampu lagi ia bendung sesampainya di kamarku. Ibu memarahiku habis-habisan, namun dengan nada yang begitu lirih. Meskipun sedang diambang kemarahan, namun ibu tampak hati-hati saat berbicara. "Jangan pernah ceritakan apapun tentang apa yang sudah kamu lihat atau apapun yang kamu dengar malam ini. Dan jangan pernah sekalipun kamu bertanya ataupun menyinggung kejadian ini ke bapakmu. Atau kalau tidak, kamu pun akan menjadi tumba berikutnya," ucap ibu dengan nada yang begitu gemetaran. Aku tidak mengerti dari perkataan ibu. Tumbal, apa yang ibu maksud? Aku semakin tidak paham. Aku hanya bisa terdiam saat ibu memarahiku. Setelahnya, ibu kembali ke bilik itu dan aku tidak mengikutinya lagi. Waktu menunjukkan pukul 3 pagi. Aku pun mencoba membaringkan tubuhku dan memandang langit-langit kamar sembari memikirkan hal-hal yang terjadi malam ini. Bapak, ibu, rintihan ibu, dan bilik itu, tumbal. Rasanya mataku sangat sulit terpejam setelah kejadian itu. Keesokan harinya kehidupan keluargaku tampak biasa. Tidak ada keanehan yang terjadi. Namun aku melihat beberapa luka merah di badan ibu, terutama di bagian leher. Aku ingin sekali bertanya kepadanya, namun mulutku seakan terbungkam. Aku pun mencoba memikirkan waktu yang tepat untuk kemudian aku bertanya kepada ibu tentang semuanya, terutama maksud dari kalimat ibu semalam. Hari ini adalah tepat hari Jumat. Seluruh penduduk di Desa Rawa berbondong-bondong untuk pergi ke bukit yang tidak jauh dari pemukiman penduduk melakukan pemujaan menjadi sebuah kebiasaan di Desa Rawa. Namun hal itu sangat berbeda dengan kebiasaan bapakku. Ia tidak mengikuti penduduk lain pergi ke bukit. Ia malah pergi ke satu tempat yang begitu asing. Bapak kerap kali menyebut gua rahasia. Ia selalu pergi di hari Jumat seorang diri. Kini rumahku pun sepi, hanya tinggal aku, ibu, dan kedua adikku. Namun kedua adikku sedang tertidur. Saat ini mereka memang sangat gemar tertidur lebih lagi pada saat pagi hari. Hal tersebut sangat bertolak belakang dengan diriku. Aku pun memberanikan diri untuk mendekati ibu. Aku ingin menanyakan tentang semua keanehan yang kujumpai akhir-akhir ini. Ketika ibu sedang duduk di teras rumah, ini merupakan waktu yang tepat untuk berbicara secara perlahan kepada ibu. "Bu, Eki boleh duduk di sini, di samping ibu?" Tanyaku membuka obrolan. "Boleh," jawab ibu. "Ibu, boleh tidak aku bertanya beberapa hal pada ibu?" ucapku. "Boleh," kata ibu. "Mengapa penduduk di Desa Rawa sangat sedikit ya bu? Dan mereka seringkali melakukan pemujaan di bukit seperti yang mereka lakukan pada hari ini?" Tanyaku penasaran. "Sedari dulu penduduk desa ini memang tidak boleh lebih dari 50 penduduk. Jika jumlah penduduk melebihi angka 50, maka akan ada salah satu penduduk yang akan meninggal. Itu sebabnya penduduk di Desa Rawa begitu sedikit," jawab ibu. "Memang ada aturan tertulisnya ya bu?" tanyaku. "Tidak ada. Namun semua seakan sudah digariskan meskipun tidak secara langsung tertuliskan. Penduduk Desa Rawa juga sangat memegang kepercayaan itu. Dan mengapa mereka kerap kali pergi ke bukit untuk melakukan pemujaan? Alasannya yaitu karena mereka ingin agar desa ini tetap dijaga oleh leluhur kita. Itu sebabnya Desa Rawa tidak pernah ditimpali musibah apapun, meskipun kehidupan penduduknya tergolong sangat sederhana," jawab ibu. "Lalu mengapa bapak berbeda bu?"
Tanyaku. Berbeda apanya? Kata ibu. Bapak tidak pernah sekalipun melakukan pemujaan di atas bukit. Bapak malah pergi ke gua rahasia yang hanya diketahui oleh Bapak saja, ucapku. Bapak berbeda dengan mereka karena mereka sudah merasa puas dengan kesederhanaan. Namun Bapak menginginkan hal lebih. Oleh karenanya, Bapak menjadi orang terkaya di desa kita, ucap ibu. Tapi aku tidak pernah melihat Bapak bekerja, Bu. Jadi dari mana kekayaan Bapak berasal? Tanyaku saat mendengar pertanyaanku. Seketika saja ibu terdiam. Tanpa kata sedikit pun, ibu tampak kebingungan dan seakan tidak bisa menjawab pertanyaan dariku. Raut wajah ibu seketika saja berubah menjadi raut kesedihan. Aku pun menggenggam tangan ibu perlahan untuk menenangkan. Ibu tampak menarik napas panjangnya. Ibu pun kemudian berbicara tentang semua hal yang sangat ingin aku ketahui. Ibu menceritakan perlahan demi perlahan dari awal hingga saat ini. Kejadiannya bermula sejak 10 tahun yang lalu. Saat itu, kondisi keluargaku sangatlah jauh dari kata cukup. Aku dan keluargaku hidup di bawah garis kemiskinan. Bapak dan ibu pun kerap kali bertengkar hanya karena persoalan yang begitu sepele. Singkat cerita, Bapak kemudian pergi untuk menenangkan diri. Bapak menemukan sebuah gua yang letaknya cukup jauh dari desa rawa. Bapak kemudian masuk dan bermalam di sana. Ketika Bapak terbangun dari lelapnya, ia terkaget saat melihat ular raksasa yang berada tepat di depan wajahnya. Bapak menjerit, namun tidak ada satupun orang yang mendengarnya, sebab gua itu sangatlah jauh dari pemukiman. Janganlah takut kepadaku. Aku adalah solusi dari semua permasalahan hidupmu, ucap ular besar itu. Bapak begitu kaget saat mendengar ucapan ular itu. Bapak pun ingin melarikan diri. Biarkan aku pergi, ucap Bapak tergagap. Kamu butuh kehidupan dan kekayaan, bukan? Tanya sang ular raksasa. Benar, aku butuh itu semua. Tapi apa kaitannya dengan dirimu? Jawab Bapak. Aku bisa memberikan semua, tapi dengan sebuah syarat, ucap sang ular. Aku tidak percaya terhadapmu, biarkan aku pergi dari sini, pinta Bapak kala itu. Sang ular pun mencoba membuktikan semua perkataannya. Dihadirkanlah sekepok uang untuk membuat Bapak percaya. Bapak pun melihat keajaiban yang dibuat oleh sang ular dan dengan mudahnya Bapak tergoda dengan apa yang dilihatnya. Baik, saya percaya dengan ucapanmu, wahai ular. Lalu, apa syarat yang akan kau ajukan kepadaku? Tanya Bapak. Berikan tumbal kepadaku, ucap sang ular. Saya bisa memberikan tumbal orang-orang tua renta kepadamu. Aku bersedia, jawab Bapakku. Tidak, aku tidak membutuhkan itu. Saya ingin kamu mengorbankan istrimu, ucap sang ular dengan nada yang begitu tegas saat itu. Tapi saya tidak bisa. Adakah pilihan lain? Jawab Bapak. Ada. Istrimu harus melayaniku setiap malam Jumat. Jika melanggar, maka istrimu akan menjadi tumbal. Silahkan, tentukan pilihanmu, ucap sang ular. Bapak pun menyanggupi syarat yang diajukan oleh sang ular tanpa berpikir panjang. Bapak tidak sadar bahwa keserakahannya mampu menghancurkan keluarganya sendiri. Bapak hanya memikirkan kesejahteraan hidupnya tanpa memikirkan resiko yang akan ditanggungnya, terlebih ditanggung oleh istrinya. Perjanjian antara Bapak dan sang ular pun terjadi sebagai bentuk awal perjanjian antara sang ular dengan Bapak. Sang ular memberikan beberapa kekayaan kepada Bapak berupa uang dan emas. Bapak pun dengan perasaan bahagianya langsung menerima pemberian itu dan bergegas untuk kembali ke rumah. Sesampainya di rumah, Bapak langsung memberitahukan semuanya kepada ibu, termasuk perihal perjanjian dengan sang ular. Pertama mendengar semua itu, ibu marah besar kepada Bapak, sebab ia tidak ingin dirinya dijadikan tumbal secara sia-sia atas semuanya. Namun Bapak mengancam akan menceraikan ibu jika ibu tidak mengikuti perintah Bapak. Setelah itu dengan perasaan terpaksa, ibu menyanggupi permintaan Bapak dengan berat hati. Kini tiap malam Jumat, ibu harus melayani sang ular tanpa boleh mengelak sedikit pun. Bahkan, ibu sudah mengandung anak sang ular sebanyak 2 kali. Anak itu tidak lain dan tidak bukan adalah kedua adikku. Tidak heran
Bola mata kedua adikku tampak kebiruan dan memiliki kebiasaan yang tidak sama dengan dirinya. Mendengar semua cerita ibu, aku sangat kaget dan tidak percaya. Terlebih perjanjian ini sudah berlangsung selama 10 tahun. Aku tidak menyangka Bapak begitu tega membiarkan ibu menanggung semua keserakahannya. Aku mencoba menenangkan ibu yang saat itu sangat terpukul. Selama ini ibu tidak sanggup menceritakan semua yang terjadi dan apa yang ibu alami kepada siapapun. Dan baru kepada Mula ibu mampu bercerita. Tampaknya ibu sudah tidak sanggup untuk menanggungnya. Waktu 10 tahun bukanlah waktu yang sangat singkat dan selama ini ibu sudah sangat menderita. Aku pun meminta izin kepada ibu untuk membantunya keluar dari permasalahan pelik ini. Namun hal pertama yang aku lakukan adalah menyusun rencana tanpa sepengetahuan Bapak. Sebab jika Bapak mengetahui bahwa aku sudah tahu semuanya yang terjadi, maka Bapak tidak akan segan-segan untuk membunuhku atau bahkan menyingkirkanku sejauh mungkin. Aku berharap aku bisa menyelamatkan ibu. Waktu pun begitu cepat berganti. Pagi ini mulai menyapa hariku. Aku pun terbangun dari lelapku. Hari ini merupakan hari di mana aku harus berjuang keras untuk bisa menemukan solusi dari kebalikan yang terjadi di dalam keluargaku. Aku memutar otak begitu keras, berharap ada keajaiban yang seketika saja datang menghampiriku. Aku memutuskan keluar dari bilikku untuk sekedar mencari ketenangan, agar aku bisa secepat mungkin menemukan jawaban. Tak sengaja aku berpapasan dengan kedua adikku. Kupandangi raut wajah kedua adikku. Perlahan aku baru sadar bahwa sangat banyak perbedaan antara mereka dengan diriku. Perbedaan secara fisik maupun kebiasaan. Kini aku tahu apa penyebab perbedaan itu, yang tidak lain tidak bukan karena mereka adalah hasil hubungan ibu dengan sang ular. Sementara aku benar-benar anak dari bapak dan ibuku. Namun aku tidak pantas menyalahkan kedua adikku, sebab mereka tidak tahu menahu tentang hal apa yang terjadi. Aku pun mempercepat langkahku untuk beranjak pergi dari bilik rumahku. Tatapanku kosong, bimbang, kala bingung semua bercampur menjadi satu. Aku ingin segera menyelamatkan ibu dari hal ini, namun tetap saja aku tidak segera menemukan solusi untuk menyelesaikan masalah ini. Saat aku sedang berjalan, tiba-tiba ada sesosok lelaki tua yang menghampiriku. Lelaki tua itu menatapku begitu lama. Dari raut wajahnya tampak banyak sekali hal yang ingin ia beritahukan kepadaku. Aku pun memberanikan diri untuk menegurnya. Ada apa ya, Kek? Mengapa kakek memandangku begitu tajam? Tanyaku. Ibumu akan segera dijadikan tumbal, nak, jawab sang kakek. Maksud kakek apa? Kakek mengenal ibu saya? Ucapku. Tidak, tapi kakek hanya memberikan peringatan kepadamu, kata sang kakek. Lalu apa yang harus saya lakukan untuk menghentikan semua ini, Kek? Tanyaku. Hentikan bapakmu dan singkirkan kedua adikmu. Bila perlu, bawa kedua adikmu ke tempat asal mereka, maka ibumu tidak akan menjadi tumpal, ucap sang kakek. Tapi itu tidak mungkin. Adakah cara lain yang dapat saya lakukan, Kek? Tanyaku. Tidak ada, jawab kakek dengan begitu tegas. Setelah itu sang kakek pun berjalan meninggalkanku seorang diri. Aku pun mengejarnya, namun sang kakek tiba-tiba saja menghilang tanpa jejak. Aku bahkan tidak bisa mengejarnya, meskipun langkah kakiku sudah kupercepat. Aku pun memikirkan semua ucapan kakek yang baru saja kudengar. Semua yang diucapkannya tampak begitu sulit untuk dilakukan. Meskipun itu satu-satunya cara untuk dapat menyelamatkan ibu. Aku memutuskan untuk kembali ke bilik rumahku dan menceritakan semua yang diucapkan sang kakek kepada ibu. Meskipun perkataan sang kakek nampak tidak masuk akal, namun aku merekam semua yang dikatakan oleh sang kakek adalah sebuah kebenaran, dan hal ini harus aku bicarakan kepada ibu. Ibu hanya meneteskan air mata saat aku menceritakan semuanya. Ibu pun memilih untuk berserah diri kepada keadaan ibu. Ibu merasa tidak akan bisa berbuat apapun untuk menghentikan bapak. Adalah satu hal yang sangat mustahil. Bapak adalah sosok manusia yang sangat tergila-gila dengan harta. 10 tahun dengan kekayaan yang begitu melimpah tidak mungkin bisa membuatnya merasa cukup. Terlebih pengakuannya sebagai orang terkaya di desa rawa
Hal itu merupakan impian Bapak yang tidak mungkin mau ia lepaskan. Ia bahkan rela mengorbankan apapun, asalkan kekayaan dan pengakuan berpihak kepadanya. Selain itu, mengembalikan kedua anak ibu ke tempat asalnya yang tak lain adalah gua rahasia sang ular merupakan satu dari kesekian hal yang mustahil untuk dilakukan. Sebab ibu sangat menyayangi adik-adikku, meskipun mereka semua merupakan anak jelmaan dari sang ular. Namun keduanya tetaplah lahir dari rahim ibu, sehingga ibu tidak mungkin tega mengorbankan kedua adikku itu. Aku akan bicara dari hati ke hati dengan bapakku. Aku berharap semua ada solusinya, ucapku, meminta izin kepada ibu. Apa kamu yakin? Tanya ibu. Aku sangat yakin, Bu. Ibu percaya saja denganku, ucapku meyakinkan ibu. Ibu pun kemudian memberikan izin kepadaku, meskipun sangat berat hati. Meskipun usiaku masih sangat muda, namun aku harus bisa mengatasi. Di dalam keluargaku, aku pun menanti kepulangan Bapak agar bisa mengajaknya berbicara. Tidak berselang lama, aku mendengar langkah kaki Bapak dari kejauhan. Aku melihat Bapak sedang berjalan ke arah bilik rumahku. Bapak begitu tampak lelah. Aku pun menyambutnya dengan begitu hangat. Ini bukanlah momen yang tepat untuk mengajak Bapak bicara. Aku akan mencari waktu yang tepat saat Bapak tidak dalam kondisi lelah ataupun lainnya, agar Bapak bisa dengan mudah memahami dan mengerti semua perkataan yang akan aku lontarkan. Ceritaku pun tertunda tepat 2 hari setelah aku mengurungkan niat untuk bercerita kepada Bapak. Aku pun kembali membulatkan niatku. Tepat pada hari ini, suasana hati Bapak tampaknya sedang baik-baik saja. Terlihat dari Bapak yang sedang asik minum secangkir kopi hitam di teras rumah. Ibu pun sedang sibuk memasak di dapur, dan kedua adikku pun tertidur di kamarnya. Perlahan aku mulai menghampiri Bapak, dan Bapak menyambutku begitu hangat. Bapak yang masih belum tahu bahwa aku sudah mengetahui banyak hal tentang perilaku buruk Bapak yang 10 tahun lamanya ia lakukan. Bapak pun memintaku untuk duduk di sampingnya, dan tak lupa menawarkan kopi hitam miliknya kepadaku. Aku pun mulai membuka obrolan dengan Bapak. Pak, boleh tidak Eki bertanya beberapa hal kepada Bapak? Ucapku. Boleh nak, ada apa? Kamu butuh uang untuk membeli sesuatu atau bagaimana? Ucap Bapak. Bukan Pak, Eki tidak butuh uang atau apapun. Oh, memangnya apa yang mau kau tanyakan pada Bapak? Bapak, dari mana asal muasal kekayaan Bapak? Apa benar Bapak melakukan perjanjian terlarang dengan jelmaan ular yang Bapak temui di gua rahasia? Apa benar Bapak menjadikan ibu sebagai tumbal, sebagai syarat dalam perjanjian Bapak tersebut? Dan apa benar kedua adikku bukanlah anak Bapak, melainkan anak dari jelmaan ular yang sudah menyetubuhi ibu? Tanyaku tanpa jeda sedikit pun. Mendengar semua ucapanku, Bapak tampak kesal dan ia pun naik pitam. Sontak Bapak menamparku begitu keras. Aku terkaget seketika. Tamparan Bapak tepat mengenai pipi kiriku hingga membuatnya memerah. Aku tersentak dan kemudian meneteskan air mata. Maafkan Eki, Pak. Eki tidak bermaksud untuk menyudutkan Bapak. Tapi apa Bapak sadar jika perbuatan Bapak tersebut bisa menghancurkan ibu? Selama 10 tahun dan hampir setiap malam Jumat, ibu harus melayani jelmaan ular itu tanpa henti, bahkan tanpa jeda sedikit pun. Sementara Bapak bersenang-senang dengan upeti yang Bapak terima dari jelmaan ular itu. Apa Bapak tidak kasihan melihat ibu selama ini? Ibu menangis, menjerit, bahkan merintih kesakitan. Namun ibu tidak bisa berbuat apapun selain menuruti kemauan Bapak yang menurut Eki sudah keterlaluan, Pak. Apa Bapak tidak ingin menghentikan semua ini? Mau sampai kapan, Pak? Sampai ibu mati dan kelucur kaku karena harus melayani jelmaan ular itu, ucapku dengan nada yang begitu gemetar. Jika Bapak tidak berbuat demikian, maka kamu akan hidup kesusahan, atau bahkan kamu dan ibumu akan mati kelaparan. Hidup di tengah-tengah keterbatasan adalah sebuah kutukan. Apa kamu mau hidup namun seolah-olah tidak bernyawa hanya karena miskin? Ucap Bapak dengan nada yang meninggi. Tapi tidak seharusnya Bapak berbuat seperti ini. Menurut Eki, ini sudah keterlaluan, Pak.
ucapku tegas. Lalu, kamu mau apa? Semua sudah terjadi, sedangkan ibumu juga tak membantah apapun, jawab Bapak tegas. Pak, Eki mohon, sebelum semuanya terlambat, tolong Bapak sudahi semuanya. Eki tidak ingin ibu menjadi tumbal terus menerus. Eki mohon kepada Bapak, ucapku memelas. Mendengar permohonanku, Bapak semakin marah. Bapak merasa tidak terima dengan ucapanku. Ia merasa tersudutkan. Bapak pun kemudian berbuat kasar kepadaku dengan memukulku begitu kencang. Suara pukulan Bapak pun terdengar sampai ke dalam rumah. Ibu yang mendengar suara pukulan Bapak seketika saja keluar dari bilik rumah. Ibu mendapati aku yang sedang tergeletak di atas lantai dengan luka memar di pipiku. Ia kemudian menolong dan membangkitkanku. Apa yang terjadi? Ucap ibu dengan nada gemetaran. Ajarkan anakmu ini tata krama agar dia tidak seenaknya sendiri dalam berbicara, terlebih kepada orang tuanya sendiri. Dasar berandalan, ucap Bapak. Bapak pun bergegas meninggalkan aku dan juga ibu. Entah kemana arah dan tujuan Bapak pergi. Ia pergi tanpa permisi sedikit pun. Aku pun mencoba bangkit dengan bantuan ibu. Bu, maafkan aku. Aku tidak berhasil meyakinkan Bapak. Bapak sudah dibutakan oleh ketamakannya, ucapku kepada ibu. Sudahlah nak, ibu ikhlas. Mungkin ini semua menjadi garis takdir ibu. Jika ibu kelak mati karena dijadikan tumbal oleh Bapak, ibu akan menerima dengan lapang dada. Anggaplah ini bentuk kepatuhan seorang istri kepada suaminya, ucap ibu. Tapi aku tidak ingin ibu dijadikan tumbal. Bagaimana kalau kita pergi dari desa ini saja, Bu? Kita pergi berdua dan biarkan adik-adik tetap di sini bersama Bapak, ajakku. Tapi, nak, ucap ibu ragu. Ayo Bu, memangnya ibu mau mati konyol di sini? Udah nak, ucap ibu bimbang. Sudahlah, ibu tidak ada pilihan lain selain pergi. Aku akan segera kemasi barang-barang milikku dan juga ibu. Kita pergi sekarang, ucapku. Ibu pun menurut dengan semua ucapanku. Dengan perasaan tergesa-gesa, aku dan ibu pun pergi meninggalkan desa rawa. Kedua adikku tidak ikut bersama kami. Aku dan ibu tidak ingin mengambil resiko besar. Aku berharap ini akan menjadi jalan terbaik, terutama untuk ibu. Perjalananku dengan ibu tidaklah begitu mulus. Tangisan kedua adikku mengiringi langkah kaki bersama ibu. Awalnya, mereka tidak tahu, namun insting mereka sangatlah kuat. Sesaat setelah ibu melangkahkan kakinya keluar dari bilik rumah. Saat itu juga tangisan kedua adikku terdengar saling bersahutan. Ibu tidak tega meninggalkan kedua adikku, namun aku kembali meyakinkan ibu bahwa tidak ada pilihan lain. Ayah belum mengetahui bahwa aku dan ibu memutuskan untuk pergi, namun aku yakin ketika ayah tahu ia akan marah besar dan kemudian mengoyak-ngoyak seluruh penjuru hutan untuk bisa menemukanku dengan ibu. Di sisi lain, sang jelmaan ular mengetahui jika ibu dan aku akan pergi. Sang ular nampaknya sudah mengikat ibu secara tidak kasat mata. Sejauh ini namun ibu tidak pernah menyadari hal itu. Aku pernah mendengar sebuah cerita tentang perjanjian dengan makhluk tak kasat mata akan menyisakan petaka yang tidak berujung. Dan hal tersebutlah yang paling aku takutkan. Aku dan ibu terus berlari untuk menghindar dari desa rawa. Tidak ada perlengkapan apapun yang kami bawa, hanya baju yang melekat di tubuh dan tidak ada hal lain. Aku tidak tega melihat ibu kelelahan berlari, namun aku tidak akan lebih tega lagi jika harus menyaksikan ibu menderita setiap malam Jumat dan menanggung derita di sepanjang hidupnya. Aku akan menjaga ibu meskipun nyawa taruhannya. Sementara itu Bapak pun mulai curiga akan kepergianku dengan ibu. Sepulangnya Bapak ke rumah, ia tak mendapati kami berdua. Ia malah mendapati kedua adikku menangis histeris karena aku dan ibu tidak berada di rumah. Bapak terus mencariku dengan ibu di seluruh rumah, namun tak kunjung dapat. Malam ini adalah tepat malam Jumat. Itu artinya malam persembahan akan dilakukan malam ini juga. Bapak pun mulai marah karena tak kunjung mendapati ibu. Waktu bergulir begitu cepat. Kini malam pun hampir tiba. Bapak tidak bisa berpikir dengan jernih. Bapak khawatir sang jelmaan ular akan marah terhadapnya. Jika malam ini tidak ada persembahan, Bapak mencari ibu ke sana kemari. Namun hasilnya tetap nihil.
Bapak pun mulai semakin marah. Ia bahkan membanting kedua adikku dengan begitu tega. Bapak juga menghancurkan semua barang yang ada di rumah. Sifat dan temperamen Bapak nampak begitu nyata. Waktu persembahan pun tiba. Bapak mencoba menghadapi sang ular dengan berbagai alasan. Ia memohon kepada sang jelmaan ular untuk diberikan kelonggaran. Namun semua permintaannya tampak percuma, sebab sang ular tidak pernah sekalipun mau menerima alasan. "Maafkan aku Tuan, malam ini istri saya sedang tidak bersedia melayani Tuan, tapi saya berjanji pekan depan semua akan kembali seperti biasanya," ucap Bapak memohon. "Tidak boleh ada kata-kata tidak bersedia. Bawa istrimu kemari, atau kalau tidak, nyawa istrimu tidak akan tertolong," ucapan jelmaan ular. Bapak terus memohon kepada sang jelmaan ular, namun tidak kunjung dikabulkan. Di sisi lain, aku dan ibu mulai kelelahan berlari. Kami pun memutuskan untuk berhenti melepaskan rasa lelah saat sedang beristirahat. Aku melihat ibu tampak berbeda. Tatapan ibu sangat kosong, wajah ibu pun mulai pucat pasi. Aku mencoba menyadarkan pandangan ibu. "Bu, ibu kenapa? Sadar Bu?" tanyaku lirih. "Ibu tidak kenapa-napa nak," jawab ibu begitu lirih. "Ibu mohon, ibu kuat, kita hampir sampai di perbatasan. Dan setelah ibu, itu semua akan baik-baik saja Bu. Eki mohon, kuat ya Bu," ucapku menguatkan ibu. "Kalau memang takdir ibu cukup sampai di sini, ibu mohon, kamu jaga kedua adikmu," ucap ibu. "Ibu jangan berbicara seperti itu, Eki yakin semuanya akan baik-baik saja," ucapku terus menguatkan ibu. Saat aku sedang menguatkan ibu, tiba-tiba datang segerombolan ular menghampiriku. Ular itu tampak tidak nyata, namun aku yakin segerombolan ular itu adalah titisan jelmaan ular yang sudah melakukan perjanjian kepada Bapak selama 10 tahun ini. Aku yakin sang ular akan menjemput ibu kembali ke bilik rumah untuk melayaninya. Aku harus melakukan sesuatu. Hari pun sudah semakin gelap. Tidak banyak yang bisa aku lakukan. Aku berusaha untuk mengusir segerombolan ular itu yang semakin dekat ke tubuh ibu yang sedang tidak berdaya. Sementara itu ibu tidak bisa berbuat apapun selain berserah diri, seakan percuma semua usaha yang aku lakukan tidak kunjung membuahkan hasil. Tubuh ibu pun dililit oleh semua ular yang datang menghampiri kami. Ibu tampak kesakitan dan aku terus mencoba melepaskan lilitan ular yang melingkar di tubuh ibu. Sang jelmaan ular semakin marah kepada Bapak. Ia kemungkinan memberontak. Ia kemudian memporak-porandakan bilik rumah Bapak dan mulai menghajar. Bapak begitu hebat. Ia melilit Bapak untuk kemudian menariknya hingga ke atas dan dijatuhkannya tubuh Bapak ke tanah. Darah pun mengucur begitu deras dari tubuh Bapak. Sang ular semakin menggila. Meski sudah dijatuhkan, Bapak tetap bisa sadarkan diri. Bapak pun kemudian berlari sekencang mungkin untuk menghindar dari sang jelmaan ular dan sekaligus mencari keberadaan ibu. Bapak tidak ingin kekayaan yang sudah diperolehnya selama 10 tahun ini sirna dan sia-sia. Ia pun tidak siap jika harus kembali miskin. Ia terus berusaha berlari sekuat mungkin untuk menemukan ibu. Meskipun di tengah-tengah kejaran sang ular, sementara kedua adikku tetap berada di bilik rumah tanpa orang lain. Sang ular tidak menyentuhnya sama sekali. Sang ular tahu bahwa kedua adikku merupakan bagian dari mereka. "Istriku, pulanglah, maafkan aku," ujar Bapak sembari berteriak. Bapak berteriak tanpa henti, namun semua seakan percuma, sebab aku dan ibu sudah berjarak begitu jauh. Di sisi lain, aku terus berusaha untuk membebaskan ibu dari lilitan segerombolan ular. Ibu semakin kesakitan, tubuhnya mulai membiru. Tanpa sadar tangisanku pecah. Melihat ibu menderita dengan lilitan ular di tubuhnya, sengatan jelmaan ular seakan-akan tidak mau dilepaskan dari tubuh ibu. Ibu dari jeratannya, begitupun dengan Bapak. Bapak terus dikejar sang ular. Bapak dililit dan kemudian dijatuhkan lagi dan lagi. Ibu pun demikian, dililit terus-menerus. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Janjiku untuk menyelamatkan ibu perlahan demi perlahan mulai terkikis. Seiring membirunya tubuh ibu karena lilitan ular yang terus mendekapnya, muncul penyesalan dalam benakku. Tidak seharusnya aku mengajak ibu
untuk pergi meninggalkan rumah hanya untuk menghindari dari perjanjian antara Bapa dengan sang ular untuk memperoleh kekayaan. Setelah dijatuhkan berkali-kali, Bapa pun menjadi tidak berdaya. Aku melihat Bapa dari kejauhan. Ia hampir saja sampai di tempatku. Ia hendak berteriak namun tak berdaya. Aku dihadapkan dengan ujung kematian Bapa dan ibuku. Keduanya hampir meregang nyawa atas perbuatan sang jelmaan ular. Aku pun marah dan kemudian mengutuknya. "Dasar biadab, kau telah menghancurkan keluargaku. Wahai ular sialan!" Teriakku semakin kencang. Aku berteriak. Penderitaan Bapa dan ibuku semakin nyata, perlahan namun pasti. Lilitan ular pun mulai menewaskan ibu. Ibu tewas seketika dengan lilitan ular yang tidak kunjung lepas dari tubuh ibu. Aku menangis seketika mengiringi kepergian ibu. Niat hati membawa ibu pergi untuk mencegahnya dari tumbal keserakahan. Ibu nyatanya tumbal tetaplah akan menjadi tumbal. Kini ibu benar-benar menjadi tumbal untuk sang jelmaan ular. Sebab ibu lari dari malam persembahan dan mencoba menghindar dari kewajiban. Sedangkan sang jelmaan ular sangat murka atas pengkhianatan. Maka dari itu, ia tidak segan untuk mempercepat kematian ibu untuk ia jadikan tumbal. Sementara itu Bapa pun perlahan-lahan semakin tidak berdaya. Luka di sekujur tubuhnya seakan tidak bisa diajak kompromi. Aku pun berlari sekuat mungkin untuk menghampiri Bapa. "Pak, mengapa Bapak sangat tega menjadikan ibu sebagai tumbal keserakahan Bapak ini? Kini ibu sudah tidak ada, Pak. Ini semua karena keserakahan Bapak," ucapku. "Maafkan Bapak, nak," ucap Bapak begitu lirih. Setelah mengucapkan maaf kepadaku, Bapak pun kemudian menyusulkan ibu, menghembuskan napas terakhirnya. Kini Bapak dan ibu menjadi tumbal atas keserakahan yang sudah Bapak lakukan selama 10 tahun ini. Aku tidak pernah berpikir kehidupan keluargaku akan berakhir tragis seperti ini. Sesaat setelah kematian Bapak dan ibu, jasad mereka tiba-tiba hilang dengan sekejap. Aku tidak tahu mengapa hal itu dapat terjadi, tetapi aku yakin mereka telah dibawa oleh sang jelmaan ular setelah kedua orang tuaku tiada. Gerombolan ular itu pun mendadak menghilang. Sang jelmaan ular juga turut menghilang. Aku semakin hilang arah. Aku mengutuk perbuatan sang jelmaan ular, meskipun hal itu bermula dari keserakahan Bapak. Aku pun mulai mencari-cari gua rahasia tempat sang ular tinggal. Aku berjalan menyusuri hutan. Tidak lama kemudian, aku melihat sebuah gua yang penuh dengan ular. Aku yakin itu merupakan tempat yang kucari. Perlahan, aku mengeluarkan korek api dari sakuku, kemudian memutuskan untuk membakar gua itu hingga habis. Aku tidak menyangka bahwa keserakahan Bapak dan ketamakan Bapak yang kemudian akan menghancurkan semuanya. Menghadirkan petaka tanpa bisa dielakkan. Kedatangannya, kini aku dan kedua adikku hidup sebatang kara. Sedangkan Bapak dan Ibu sudah tidak lagi bernyawa. Meskipun raga mereka hilang seketika. Sekian untuk cerita kali ini. Terima kasih untuk yang sudah mampir di channel ini. Demikianlah kisah yang saya bawakan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menjadikan pembelajaran untuk kita semua. Dan tentunya dapat menghibur kalian semua. Wassalam.